Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Kami di sini dari kelompok Teori Peluang kelompok 7 dengan saya sendiri Fathan Fadlian Sanum dengan NIM 103013333106. Saya Darul Saverio dengan NIM 1030 123000426. Saya Irfan Tiga Renadi dengan nomor hidup mahasiswa 1030 123 00170. Oke, kami di sini tujuan video ini dibuat yaitu ditujukan untuk pengerjaan tugas besar teori peluang terkait dengan sebuah case yang kami ambil. Ya baik, ini kita akan langsung menjelaskan dari daftar isi. Saya akan menjelaskan bagian definisi permasalahan dan definisi pembacak beserta definisi parameter. Yang pertama ada definisi permasalahan. Poin A, judul permasalahan, yaitu proyek pengembangan perangkat lunak. B, deskripsi permasalahannya. Jadi di sini permasalahan adalah keberadaan bug dalam perangkat lunak setelah diproduksi merupakan masalah umum dalam pengembangan perangkat lunak. Meskipun perangkat lunak harus diuji sebelum dirilis, tidak semua bug dapat terdeteksi selama fase pengujian. Beberapa kesalahan mungkin hanya muncul setelah perangkat lunak digunakan oleh publik. Distribusi binomial digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menghitung jumlah bug yang ditemukan selama pengujian. Jadi di sini kelompok kami akan menggunakan distribusi binomial. Model ini menggambarkan situasi di mana ada dua kemungkinan hasil menemukan bug atau tidak. Dengan mengetahui jumlah percobaan, misalnya pengujian unit dan probabilitas menemukan bug, distribusi binomial membantu memprediksi jumlah bug yang terdeteksi. Penggunaan distribusi binomial ini memungkinkan kita dan tim pengembang untuk memperkirakan efektivitas pengujian dan meminimalkan resiko bug yang tidak terdeteksi saat perangkat lunak dirilis. Lalu ada studi kasusnya. Jadi di studi kasus ini dari laporan produksi perangkat lunak yang diperoleh selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa setiap perangkat lunak memiliki peluang 0,375 atau 37,5% untuk mengandung bug. Angka ini mencerminkan proporsi bug yang ditemukan dalam setiap bagian perangkat lunak yang diuji. Dengan informasi ini, kita dapat membuat perhitungan untuk menguji seberapa banyak bug yang kemungkinan ditemukan dalam sampel perangkat lunak yang diuji. Untuk melakukan pengujian, kita dapat memilih sampel perangkat lunak yang representatif. Misalnya dalam hal ini, kita memiliki sampel sebanyak 100 perangkat lunak untuk diuji. Dalam setiap pengujian terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu bagian perangkat lunak tersebut mengandung bug atau tidak. Berdasarkan peluang yang diketahui, yaitu 37,5%, kita dapat memperkirakan jumlah bug yang berkemungkinan besar akan ditemukan di dalam sampel 100 perangkat lunak tersebut. Pada kasus ini, kita tertarik untuk mengetahui peluang menemukan tepat 37 bug dari 100 perangkat lunak yang diuji. Untuk menghitung peluang ini, kita dapat menggunakan distribusi binomial. Distribusi ini cocok digunakan karena kita memiliki percobaan independen. Setiap perangkat lunak diuji secara terpisah dengan dua hasil yang mungkin, bug atau tidak bug, serta probabilitas yang tetap untuk setiap percobaan. Dengan menggunakan distribusi binomial, kita dapat menghitung peluang atau kemungkinan terjadi tepat 37 bug dari 100 perangkat lunak yang diuji. Perhitungan ini memberikan wawasan yang berguna bagi tim pengembang perangkat lunak untuk mengelola ekspektasi terhadap jumlah bug yang ditemukan, serta untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan dan pengujian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak sebelum dirilis ke publik. Secara keseluruhan, metode ini memungkinkan tim pengujian untuk memprediksi dan memahami seberapa besar kemungkinan menemukan jumlah bug tertentu dalam sampel perangkat lunak. Dan ini sangat membantu dalam mengevaluasi efektivitas proses pengujian dan meningkatkan keandalan perangkat lunak yang akan dirilis. Lalu ada definisi pengubah acaknya. Pengubah acak X dalam di kasus ini didefinisikan sebagai jumlah bagian perangkat lunak yang memiliki bug dari 100 bagian yang diuji. Dalam hal ini, X merupakan pengubah acak diskrit karena hanya dapat mengambil nilai-nilai terpisah atau terbatas, yaitu jumlah bug yang ditemukan dalam sampel perangkat lunak. X mengikuti distribusi binomial yang berarti bahwa setiap percobaan pengujian terhadap bagian perangkat lunak memiliki dua kemungkinan hasil, ada bug atau tidak ada bug. Dengan demikian, distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya jumlah bug tertentu dalam sampel 100 bagian perangkat lunak yang diuji. Dengan mempertimbangkan probabilitas bug pada setiap bagian yang diuji, yaitu 0,375 atau 37,5%, maka bisa disimpulkan
perubahan acak X yang kita gunakan dalam kasus ini adalah X sama dengan jumlah bagian perangkat lunak yang memiliki bak dari 100 bagian yang diuji. X adalah perubahan acak diskrit yang mengikuti distribusi binomial. Terakhir ada definisi parameter. Distribusi binomial X, NP digunakan untuk memodelkan peluang terjadinya jumlah bak pada 100 bagian perangkat lunak yang diuji. Dalam hal ini, parameter distribusi binomial terdiri dari dua nilai yaitu N dan P. Parameter N-nya adalah 100, menunjukkan jumlah total bagian perangkat lunak yang diuji. Sementara P sama dengan 0,75 itu adalah menggambarkan probabilitas atau peluang bahwa setiap bagian perangkat lunak itu memiliki bak. Dengan menggunakan distribusi binomial ini, kita dapat menghitung kemungkinan berbagai jumlah bak yang ditemukan dalam 100 sampel bagian perangkat lunak. Berdasarkan peluang bak pada setiap bagian diuji, maka bisa kita simpulkan distribusi binomial X, BNP digunakan untuk memodelkan peluang X dengan parameter N sama dengan 100, yaitu adalah total bagian perangkat lunak, dan P-nya adalah 0,75, yaitu peluang satu bagian perangkat lunak memiliki bak. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan nilai peluang dari kasus yang telah dijelaskan oleh teman saya Darel tadi. Pada kasus kami itu kami mencari peluang menemukan tepat 37 bagian perangkat lunak yang mengandung bak dari 100. Karena di sini kita menggunakan rumus distribusi binomial, kita memakai rumus mencari peluang X dengan rumus kombinasi K dari N dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 min P dengan pangkat N dikurangi K. Di rumus ini, N itu adalah jumlah total percobaan atau bagian perangkat lunak yang diuji. Tadi kan N-nya itu totalnya ada 100, berarti di sini kita 100 N-nya. Terus buat K sendiri, K itu jumlah kejadian yang diinginkan atau sampelnya. Di sini kita sampelnya itu bukan sampel ya, istilahnya yang dicari. Jadi kan kita mencari peluang 37 dari 100. Nah, di sini kita K-nya 37. Lalu P-nya sendiri yaitu probabilitas terjadinya kejadian pada setiap percobaan. Tadi juga dijelaskan oleh teman saya bahwa kejadian terjadinya pada setiap percobaan itu 0,375. Maka di sini K-nya 0,375. Lalu ini 1 min P yaitu peluang, kalau tadi P itu kan peluang untuk terjadinya setiap percobaan, yaitu terjadinya bak dari setiap percobaan itu. Terjadinya menemukan bak pada setiap percobaan. Nah, kalau 1 min P ini kebalikannya yaitu terjadinya tidak menemukan bak pada suatu perangkat lunak. Maka kita langsung masukkan saja nilainya. Di sini tadi N-nya 100. Total bagian perangkat lunak yang diujinya ada 100. K-nya tadi ada 37, yaitu peluang mencari 37 perangkat lunak yang peluang terjadinya ditemukan 37 bagian perangkat lunak yang mengandung bak. Lalu di sini P-nya yaitu 0,375, yaitu probabilitas setiap bagian perangkat lunak mengandung bak. 1 min P-nya itu kebalikan dari P, peluangnya yaitu 1 dikurangin 0,375, yaitu di sini 0,625. Itu probabilitas atau peluang bahwa setiap bagian itu tidak mengandung bak. Setelah dimasukkan, kita tadi memakai rumus distribusi binomial yang tadi ini. Peluang terjadinya ditemukannya 37 bak dalam sebuah perangkat lunak dari 100 bagian. Kita memasukkan rumus binomial ini. Nah, untuk menghitung rumus kombinasi itu agak panjang karena rumusnya agak kompleks kalau nilai angkanya besar. Maka di sini kita menggunakan aplikasi Excel untuk membantu kita dalam menghitung peluang terjadinya ditemukan 37 bak dalam sebuah perangkat lunak dari 100 perangkat lunak. Maka kita langsung coba ke Excel-nya. Rumusnya yaitu, karena ini binomial, kita cari rumus distribusi binomial. Distribusi binomial dengan number S-nya yaitu peluang yang kita cari itu 37 bak. Dari trials-nya itu ada 100 dan probability
peluang terjadinya setiap bug itu ditemukan itu 0,375. Lalu di sini kumulatifnya, karena kita hanya mencari peluang yang 37 dan selain itu tidak dicari, maka kita menggunakan false di sini. Kita menggunakan true jika kita menghitung apabila misal minimal ditemukannya 37 bug atau peluang ditemukannya bug kurang dari 37. Nah, itu baru ada sangkut pautnya dengan ini menggunakan true. Kalau yang dicari hanya sama dengan 37 peluangnya, maka kita menggunakan false. Kita coba. Nah, di sini hasilnya ditunjukkan bahwa hasil peluang peluang terjadinya ditemukan 37 bug dalam 100 perangkat lunak itu peluangnya 0,08195 yang jika dibulatkan ini 0,082. Maka jawaban yang di sini yaitu nilai peluangnya 0,082 seperti itu. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah nilai mean, dan variasi. Dalam distribusi binomial, dua parameter penting yang sering dihitung adalah rata-rata dan variasi. Kedua parameter ini memberikan gambaran statistik yang berguna mengenai distribusi jumlah bug yang ditemukan dalam sampel perangkat lunak yang diuji. Untuk pertama adalah rata-rata atau nilai mean. Rata-rata memiliki simbol mu seperti ini. Dan rumusnya itu ini, total sampel dikali dengan peluang. Di sini N adalah jumlah total percobaan, dan P adalah probabilitas bahwa setiap bagian perangkat lunak memiliki bug. Dalam kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Darrell, N-nya itu 100 dan P-nya itu 0,375, itu peluangnya. Sehingga kita dapat menghitung rata-rata jumlah bug sebagai berikut. Mu sama dengan 100 dikali dengan 0,375 dengan hasil 37,5. Artinya rata-rata jumlah bagian perangkat lunak yang diperkirakan memiliki bug adalah 37,5 dari total 100 bagian yang diuji. Ini berarti bahwa secara statistik, jika kita menguji sejumlah besar sampel perangkat lunak yang serupa, kita dapat mengharapkan sekitar 37 hingga 38 bagian perangkat lunak. Rata-rata ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak bug yang umumnya ditemukan. Meskipun dalam prakteknya jumlah bug pada sampel individu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai ini. Dan itu akan dibuktikan pada bagian selanjutnya, yaitu variansi. Variansi dalam distribusi binomial mengukur seberapa besar penyebaran atau keragaman jumlah bug yang ditemukan di antara berbagai sampel perangkat lunak. Rumusnya variansi itu N dikali P dikali dengan 1 min P. Di sini N adalah jumlah total percobaan dan P adalah probabilitasnya. Lalu 1 min P adalah probabilitas untuk tidak menemukan bug. Maka 1 dikurang P. Kenapa 1? Karena 1 adalah nilai maksimal dari probabilitas. Jadi paling tinggi adalah 1, paling rendah adalah 0. Antara terjadi atau tidak terjadi. Nah, N-nya itu sama dengan 100, P-nya 0,375, dan bisa dihitung di bawah sini. 100 dikali 0,375 dikali dengan 0,625. Hasil ini adalah hasil 1 dikurang dengan peluang ini. Sehingga hasil akhirnya adalah 23,4375. Variansi sebesar 23,4375 menunjukkan seberapa besar variansi yang diharapkan dalam jumlah bug yang ditemukan dalam 100 bagian perangkat lunak yang diuji. Angka ini mengindikasi bahwa meskipun rata-rata jumlah bug adalah 37,5, jumlah bug yang sebenarnya dalam sampel perangkat lunak bisa berbeda-beda. Variansi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ada lebih banyak fluktuasi dalam jumlah bug. Sementara variansi yang lebih rendah berarti hasil pengujian cenderung lebih konsisten. Dengan menghitung variansi ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang ketidakpastian yang terkait dengan pengujian perangkat lunak. Semakin besar variansi, semakin besar kemungkinan bahwa jumlah bug yang
ditemukan dalam sampel 100 bagian bisa sangat bervariasi, baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari rata-rata 37,5. Sebaliknya, variasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa hasil pengujian akan lebih konsisten dan mendekati rata-rata. Secara keseluruhan, rata-rata dan variasi memberikan informasi yang berguna untuk memahami distribusi jumlah bug yang mungkin ditemukan dalam perangkat lunak yang sedang diuji, serta untuk merencanakan langkah-langkah pengujian lebih lanjut dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Itu saja dari kelompok kami. Sudah dijelaskan semua bagian dari definisi sampai nilai akhir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian materi atau kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.